Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rida, Stambuka 42121-126, Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Tadulako. Baik, di video kali ini saya akan bahas tentang pengertian belajar, faktor penyebab terjadinya masalah belajar, dan kesulitan belajar bagi siswa dan cara mengatasinya. Yang pertama, masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang pandai atau cerdas dalam interaksi belajar, melainkan juga terjadi pada guru. Merupakan kunci utama keberhasilan belajar selama proses belajar yang dilakukan. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya masalah belajar, yaitu faktor internal. Ciri atau karakteristik siswa dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk mencatat pelajaran, mempersiapkan buku, alat-alat tulis, atau hal-hal yang diperlukan. Namun bila siswa tidak memiliki minat untuk belajar, maka siswa tersebut cenderung mengabaikan kesiapan belajar. Yang kedua, sikap terhadap belajar. Ini juga salah satu penyebab terjadinya masalah belajar, karena sikap dalam proses belajar, terutama sekali ketika memulai kegiatan belajar, merupakan bagian penting untuk diperhatikan, karena aktivitas belajar siswa banyak ditentukan oleh sikap siswa ketika akan memulai kegiatan belajar mengajar. Bila lebih dominan sikap menolak sebelum belajar, maka siswa cenderung kurang memperhatikan atau mengikuti mata pelajaran. Dan yang ketiga, kesulitan belajar yang dialami siswa dan cara mengatasinya. Kesulitan belajar merupakan hal yang lumrah dialami oleh peserta didik. Sering ditemukan adanya siswa mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah, menghadapi hambatan dalam mencerna dan menyerap informasi belajar yang diberikan guru. Kondisi ini akan berdampak kurang bagus terhadap kemajuan belajar anak. Adapun penyebab kesulitan belajar, yaitu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Penyebab kesulitan belajar yang berasal dari individu itu sendiri, yaitu gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran dan penglihatan, dan juga rendahnya konsentrasi belajar. Yang kedua, faktor eksternal. Penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa, seperti kondisi belajar yang tidak konduktif, beratnya beban belajar, dan lain sebagainya. Dan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut, yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar seperti penglihatan dan pendengaran hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Yang kedua, anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya pelajaran dan dibimbing oleh orang tua. Yang ketiga, siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Baik, cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.